Nah, tadi kan disebutkan begitu ya kalau dari BI memang menghadapi gejolak yang ada sudah biasa Sudah ya Pak ya, biasa. sudah makanan sehari-hari karena memang tentu pergerakan volatilitas begitu tiap tahunnya ada saja begitu yang menjadi perhatian. Tapi kalau kita lihat di tahun ini Pak, ini kan sebetulnya tampaknya volatilitas mungkin kalau saya perhatikan memang sudah terjadi cukup lama dan semakin hari ini tampaknya volatilitasnya juga semakin besar Pak. Iya. Ketakutan dari para pelaku pasar juga semakin besar begitu ya, tidak hanya tadi di pasar SBN tadi kita sudah bahas tapi juga di IHSG juga terlihat begitu Pak ya. Tapi Anda sendiri menilai gejolak atau volatilitas yang dihadapi saat ini sebetulnya seberapa besar dan seberapa kuat posisi kita untuk bisa mengantisipasi hal ini? Gejolak saat ini menurut saya tidak apa-apanya dibandingkan pada saat COVID shock di 2020. Di COVID shock 2020 di bulan Januari atau Februari, SBN itu di sell off sekitar 120 triliun dalam sebulan oleh asing. Jadi dan BI juga harus pada saat itu mati-matian untuk menjaga supaya rupiah tetap terjaga dengan membeli SBN dan melakukan intervensi. Jadi menurut saya shock-shock sekarang ini baru riak-riaknya lah, artinya belum sehebat apa yang kita alami di 2020 pada saat terjadi COVID ya seperti itu. Jadi menurut saya BI akan bisa mampu untuk memanage ini. Yang penting seperti tadi saya sampaikan, kalaupun rupiah melemah, melemahnya secara smooth ya, secara manageable seperti itu, tidak membuat panik. Itu sih yang menurut saya. Cuma kalau masalah level, ya memang di sini selalu sensitif kan level itu. Iya. Di Indonesia itu level itu selalu sensitif. Padahal sebetulnya kalau lihat mata uang negara lain, melemahnya lebih jauh, lebih tajam daripada rupiah. Kalau dilihat pergerakannya bahkan secara nominal, secara real, ini juga menggambarkan rupiah itu sebetulnya tidak selemah negara lain. Oke. Tadi meskipun sekali lagi tantangannya mungkin cukup berbeda ya Pak ya dari masa COVID, saat ini juga mungkin tantangannya adalah era suku bunga tinggi higher for longer begitu ya. Sementara di COVID juga kan kita bandingannya mungkin memang untuk dari sisi pendanaan justru malah semakin dipermudah, dibantu begitu ya dengan bank-bank sentral begitu yang saat itu menurunkan suku bunga. Nah, tapi mungkin strategi yang berbeda juga harus dilakukan oleh para pelaku pasar, kemudian juga oleh berbagai pihak lah tentunya. Nah, mungkin apa yang bisa Anda sampaikan begitu ya dari pihak-pihak ini, investor dan juga para pelaku pasar lainnya begitu untuk mengatur portfolio yang ada saat ini di tengah kondisi yang sekali lagi kita juga masih menanti kepastiannya akan seperti apa. Pertama menurut saya risk management itu harus diperhatikan. Risk management terutama kalau di sebuah lembaga itu unit risk managementnya betul-betul memantau. Terutama terkait market risk. Jadi unit ini yang bisa memperingatkan kalian sudah melebihi limit dan sebagainya. Tentunya juga tata kelola. Kalau di pension fund, insurance yang memang mengelola dana jangka panjang, jangan lebih banyak diporsikan untuk AFS misalnya untuk diperdagangkan. Karena sebetulnya lembaga-lembaga seperti itu memanage dana jangka panjang sehingga mematching liabilities ke depan. Di dana pensiun itu seharusnya lebih banyak ke hold to maturity. Matching liabilities yang akan jatuh waktu katakanlah 50 tahun ke depan. Memang harus ada diporsikan untuk yang AFS untuk memanage liquidity seperti itu. Jadi dengan memperbanyak hold to maturity itu juga tidak akan terekspos terhadap market risk. Apakah ada perhitungannya begitu Pak? Minimal mungkin persentase berapa begitu? Nah itu tergantung dari projection kita. Kalau kami di tempat saya itu 5 tahun ke depan kita membuat strategic asset allocation berdasarkan asumsi saat ini sampai 5 tahun ke depan. Tentunya bisa direview setiap tahun seperti itu. Tapi so far kami masih konsisten. Kemudian berdasarkan aset kelas tersebut, katakanlah di bond, kita bagi berapa hold to maturity, berapa AFS seperti itu. Nah memang kalau yang tadi saya bilang, kalau lembaga-lembaga yang memang mengelola jangka panjang itu harus lebih banyak hold to maturity. Tetapi harus memastikan juga dari sisi liquidity tetap ada. Ya itu adalah bagaimana art daripada portfolio management seperti itu. Dengan melihat faktor
prospek dan risiko ke depan. Oke, menjaga likuiditas tetap ada begitu ya, meskipun tadi di satu sisi juga sembari memastikan stabilitas ke depannya begitu ya Pak ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Nanang telah berdiskusi bersama kami, tidak terasa begitu ya Pak ya. Terima kasih, sangat menarik sekali diskusinya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Bapak Nanang Hendarsa selaku Direktur Utama Dapen BIIP telah bergabung. Terima kasih, selamat sore, sukses dan sehat selalu untuk Anda.